Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah masih bisa melanjutkan pelajaran kita di Jumat malam Ba'dal Isya ini, melanjutkan ke sesi 2 dari Qaidah Lughah Arabiyah, itu tentang ilmu saraf. Kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi Al-Mujallad Tsani, jilid yang kedua. Di pertemuan lalu kita sampai di halaman 56 ya. Jadi selesai ini, terakhir sampai bab robi yang if'ala yaf'alu if'ilalan sudah selesai ya. Itu yang sulasi mazid bisalah satu huruf, tambahan 3 huruf. Nah, alhamdulillah selesai. Berarti di halaman 56 kita baca di situ khulasah. Khulasatu abwabil qismi tsalis. Harusnya asali si. Itu harokatnya u ya. Harusnya khulasatu abwabil qismi tsalisi. Asalisi itu naat untuk al-qism. Naatnya dari al-qismi. Maka harusnya al-qismi tsalisi. Artinya khulasah ringkasannya abwabi bab-bab, nah, dalam bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga yaitu al-mazidu fihi salah satu ahruf, yang ditambahi di dalamnya 3 huruf. Ditambahi di dalamnya 3 huruf. Nah, ini al-mazidu fihi salah satu ahrufin. Ada yang tahu kenapa itu salah satu? Bukan. Kedudukannya dia, marfu'nya itu sebagai apa? Al-mazidu fihi salah satu ahrufin. Bukan. Ditambahi di dalamnya, bukan khobar. Dulu udah pernah tak sampaikan, cuman di sini atau sebagian antum ada yang udah pernah dapat atau belum? Al-mazidu itu sighah apa? Al-mazidu sighah apa? Ada yang tahu sighahnya? Sighah al-mazidu. Bukan. Ya, isim maf'ul. Isim maf'ul dari kata zada yazidu ziyadatan zaidun mazidun. Aslinya itu mazyudun. Nah, menjadi mazidun. Nah, isim maf'ul itu bisa beramal seperti apa? Fi'il apa? Tepatnya fi'il majhul. Ya, bisa beramal seperti fi'il majhul. Nah, ya, kalau fi'il majhul dia butuh apa? Naibul fa'il. Berarti di situ salah satu dia marfu'nya sebagai naibul fa'il. Dia naibul fa'il dari al-mazid. Sehingga terjemahannya kan yang ditambahi 3 huruf, atau yang 3 huruf itu ditambahi atau tambahkan fihi ke dalamnya. Jadi isim fa'il itu seperti fi'il ma'lum, kalau isim maf'ul itu seperti fi'il majhul, dia bisa beramal. Kalau fi'il ma'lum butuh fa'il dan kadang butuh maf'ul bih. Kalau isim maf'ul maka dia butuhnya naibul fa'il. Nah, ini ringkasan, kembali lagi ke sorof ya. Nah, ringkasan bab-bab
bagian yang ketiga yaitu tambahan 3 huruf. Bab yang pertama yaitu istaf'ala. Nah, sudah hafal semua? Perlu cek satu-satu. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Mustaf'ilun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il. Mustaf'alun mustaf'alun. Mustaf'ila yustaf'alu. Nah, contohnya apa? Nah, terserah antum yang antum hafal. Contohnya apa? Ya. Istighfar, yastaghfiru, istighfar. Wa mustaghfirun wa mustaghfarun, istaghfir, la tastaghfir. Mustaghfarun, mustaghfarun, istighfar, istighfarun. Nah, masanta. Nah, biasanya itu kalau kita belajar shorof, cara mudah menghafal bab atau wazan dari bab itu dengan contoh. Ya, cara paling gampang itu dengan contoh. Nah, jadi kita tahu terbiasa dengan kalimat itu, dengan terbiasa dengan kata yang digunakan contoh itu, maka kita bisa menghafal wazannya. Nah, kemudian bab yang kedua if awwala. Nah, if awwala di tasrif if awwala yaf'awilu if iwalan muf'awilun muf'awalun if'awil la taf'awil muf'awalun muf'awalun uf'uwila if'awalu. Nah, if iwalan. Ya, contohnya apa? Bukan. Ijlau wada. Ya, ijlau wada. Yajlau widu. Ya, saya mau tasrif. Antum Pak ya, ijlau wada. Silakan. Ijli wadan. Sebentar. Dan bab yang ketiga if au ala. Nah, ini yang tadi antum sebutkan. Contohnya masuk ke sini. Ya, if au ala ya di tasrif sarifu if awwala yaf'awilu if'ialan muf'awilun muf'awalun if'awil la taf'awil muf'aw. Nah, ini salah ya. Ya, yang betul muf'awalun muf'awalun. Nah, ini salah harokat. Ini ya, yang zaman makan itu sama muf'awalun. Zaman makan itu selalu sama. Muf'awalun muf'awalun uf'uila yuf'awalu. Nah, contohnya tadi apa? Ya, ihdau daba bisa pakai apa? Khabaha. Yang betul. Oh, pakai ain. I'syau syaba. Ya, itu juga bisa. Ada beberapa contoh kan? Ya. Ihdau daba, yang paling banyak itu ihdau daba, bungkuk itu. Gantian siapa? Antum Pak, tasrif Pak. Ihdau daba, nah. Ihdau daba. Hah? Dibu. Ya, yahdau dibu. Muhdadabun. Uhdu diba. Diba. Dau. Bu. Nah. Nanti akan ada itu ringkasan kaidah-kaidah. Kalau babnya itu depannya i kemudian a itu maka yaf au i yaf au ilu. Jadi kalau depannya itu hamzah wasal tambahnya hamzah maka bunyinya menjadi huruf mudharahnya itu fathah kemudian sebelum terakhir kasroh. Tapi kalau depannya ta
seperti tafa'ala, nanti bunyinya ya yatafa'alu, fathah semua, tidak ada kasrohnya. Jadi di samping kita menghafal, kita juga tahu kaidahnya. Jadi seandainya kita lupa atau kita baca kok ada yang janggal, lah kita kembalikan ke kaidah. Berarti kalau salah ya kita salahkan karena keluar dari kaidah. Kemudian yang keempat, ini cuma 4 bab ya berarti ya. Ya, 4 bab. If'ala. Ya. Sarifu if'ala. If'alu, if'ilalan, muf'alun, muf'alun, if'ala, la taf'ala, muf'alun, muf'alun, uf'ula, yuf'al. Masil, kasih contoh. Ya, warna-warna biasanya. Ihmara. Nah, siapa yang mau tasrif? Antum Pak, ya ihmara. Belakang. Ya, ihmara. Oh, ismara juga boleh. Silakan, ismara juga ada, coklat. Iya. Lata, latasma. Yusmaru. Ya, dihafalkan ya. Insyaallah mudah ya. Nah, untuk bab 4 itu mirip dengan yang mazid 2, yaitu if'alla. Itu kebanyakan masuk ke warna. Ya, masuk ke warna, menguning, memerah itu. Kita lanjutkan ke gimana? Iya, kalau depannya hamzah wasal kan, biasanya bunyikan i. Ya, yang sudah kita pelajari contohnya apa? Ifta'ala, infa'ala, if'alla. Nah, itu kan bab apa? Mazid 2 kan. Nah, kalau mazid 1 enggak ada, mazid 2 berarti dia 3 tambah 2, 5 huruf. Nah, 5 huruf, maka ya-nya itu fathah, ya-nya huruf mudharanya fathah. Kemudian sebelum terakhir kasroh. Sebelum terakhir kasroh. Jadi nanti ifta'ala maka menjadi yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Infa'ala yanfa'ilu. If'ala menjadi if'ala menjadi yaf'alu. Kenapa? Aslinya yaf'alilu, tapi dia diidghamkan, dimasukkan. If'ala yaf'alu, if'ilalan. Nah, itu ada kaidahnya. Kapan dia ketahuan? Ketika masuk ke dhamir nun niswah. Contohnya kan if'ala yaf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian taf'alu, taf'alani, yaf'alilna. Keluar itu dia. Nah, itu keluar. Jadi bukan yaf'alalna tapi yaf'alilna keluar. Ketawanya ketika masuk ke dhamir nun niswah. Baik yang huna ataupun antuna keluar. Nah, itu kalau yang depannya hamzah. Tapi kalau depannya tambahan ta, tafa'ala, tafa'ala, nah, maka dia fathah itu sebelum apa terakhir fathah. Contohnya tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu. Kemudian tafa'ala ya tafa'alu. Ya, tambahnya tak sama alif. Nah, masdarnya juga gitu. Masdarnya juga ada kaidahnya. Kalau yang depannya hamzah wasal, maka masdarnya juga diawali hamzah wasal, kemudian bunyinya tuh i-i-aan. Misalkan ifta'ala menjadi ifti'alan, dapat tambahan alif sebelum terakhir. Ya, i-i-aan, ada tambahan alif sebelum terakhir, dipanjangkan. Jadi ifta'ala menjadi ifti'alan, infa'ala infi'alan, if'alla if'ilalan. Nah, itu. Tapi kalau depannya ini sudah selesai ya,
Tapi kalau tambahannya tak depannya itu lebih mudah. Depannya tak, maka masdarnya ain fi'ilnya di dhammah. Tafa'ala jadi tafa'ulan. Ya. Tafa'ala jadi tafa'ulan. Itu lebih mudah kalau depannya tak ini. Nah, untuk yang mazid 3, nah itu kan semuanya depannya hamzah semua. Istaf'ala, if'awwala, if'awala sama if'ala. Nah, maka masuk yang kaidah pertama tadi, dapat tambahan hamzah, yaitu mudhari'nya berarti yastaf'ilu sebelum terakhir ya kasrah. Nah, if'awwala berarti yaf'awwilu. Ya, kita katakan bukan ainnya loh ya, bukan ain, tapi sebelum terakhir. Sebelum terakhir kasrah. Berarti kalau if'awwala yaf'awwilu, winya yaf'awwilu, bukan ainnya tapi sebelum terakhir. Kemudian if'awwala itu yang sebelum terakhir, bukan dua-dua ainnya, kan ainnya 2 itu if'awwala. Nah, tapi yang sebelum terakhir maka menjadi yaf'awwilu. Nah, if'ala itu juga yang sebelum terakhir huruf apa? Huruf lam yang diidghamkan. Lamnya kan 2 terakhir itu. Ya, if'ala. Nah, yaf'alilu aslinya, tapi dia diidghamkan menjadi yaf'alu. Nah. Kita masuk ke latihan. Sudah disiapkan terjemahnya belum itu? Jadi tamrin umumi judulnya loh, latihan umum. Latihan umum. Udhkur sighata hadhil kalimati tsumma tarjim. Apa artinya? Sebutkan sighah. Ya, kalimat itu artinya kata. Sebutkan sighah kata-kata ini, kemudian terjemahkan. Nah, mulai dari belakang tadi yang belum, antum Mas. Ibyadot pertama Mas, sighah apa Mas? Ibyadot. Ya, sighahnya. Ya, sighah fi'il madi. Babnya if'ala. Coba ditasrif, kenapa ketemu tak sukun ini? Terus nah, ketemu kan situ. Nah, maka terjemahannya ya dia seorang perempuan telah baydha, apa? Memutih. Ya, dia kata baydha. Ya enggak tahu matanya wujudnya gimana, memutih itu gimana. Ini cuman hanya belajar aja. Kita belajar saraf itu, makanya sebenarnya belajar saraf itu kadang seringkali kita mendapati ustaz kita enggak terjemahkan itu. Kita cuma belajarin, tapi di sini diminta untuk terjemahkan. Jadi kadang enggak enak terjemahnya itu. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada ya, Ibyadot wujuhuhum, memutih wajah mereka itu. Wajahnya memutih itu. Atau ada yang muswaddat, ya menghitam. Nanti kan ada. Jadi istilahnya kayak penghuni surga itu wajahnya jadi cerah, sedangkan penghuni neraka itu wajahnya menghitam gitu. Sulasinya ya dari kata, diambil dari masdar apa? Baydhah, putih. Baydhah. Atau masdarnya itu bayadun, bayad, putih. Seperti dalam hadis Jibril kan itu, bayadus thiyabihi, putih bajunya. Nah, kemudian yang kedua Mas, depannya antum ya. Nah, sighah apa? Sighahnya isim fa'il. Nah, dari kata istaknasa terus nah, ketemu mustaknis. Nah, mustaknis itu kan isim fa'il. Nah, cuman di sini dinasabkan atau dijerkan. Dia bentuknya berapa itu jumlahnya?
Dari sisi jumlah ya jamak, dia jamak mudzakkar salim, maka pakainya ya nun ya. Musta'nisan, musta'nisaini, musta'nisina. Itu kalau di mansub atau dimansubkan gitu. Apa artinya musta'nis? Iya, kalau apa di nganukan perempuan itu sinnya pokoknya unsa. Ya, mirip masalahnya. Soalnya ada juga di kamus itu perempuan itu anisah. Anisah itu masalahnya dijadikan nama perempuan. Kalau yang saya dapati ini musta'nisin itu artinya minta izin. Ya, minta izin. Istiqnas. Jadi orang-orang yang meminta izin, minta perhatian misalnya. Baik, berikutnya depannya Pak. Siga apa? Fi'il amr. Nah, fi'il madinya apa? Madi, fi'il madinya. Ya, terus tasrif. Daka. Nah, terus tasrif istanji. Nah, ketemu kan? Jadi terjemahnya dari kata nazah. Nazah itu suci, bersih. Najaha, berhasil tuh najaha. Ini nazaha. Nazaha itu mensucikan. Jadi istinzah itu berupaya untuk mensucikan. Ya, nazaha suci, tanzih. Ya, jadi ini upaya untuk mensucikan. Istanzihu berarti amr ya. Berarti bisa diartikan kalian sucikanlah ini. Atau kalian bersucilah ini. Seperti istinja itu kan dia bersuci artinya. Tapi beda kata. Kalau tanzih itu mensucikan secara apa ya? Bisa secara maknawi. Nah, berikutnya antum Mbak tengah ya. Sigohnya apa? Sesuai pertanyaan. Fi'il madhi dari apa asalnya? Kok ada alifnya belakangnya? Ayo, kok ada alif ya gitu. Fi'il amr. Ya, terus ada alifnya fi'il amr. Kalau fi'il madhi tidak ada alifnya. Ya coba silakan Tasri. Muhmarun sama. Ketemu fi'il amr ya. Nah, bukan fi'il madhi. Kalau fi'il amr tadi ihmaro berarti yang kedua. Kalau fi'il madhi juga kedua boleh enggak? Ya, berarti fi'il amr itu juga boleh. Ya. Jangan jauh-jauh fi'il amr, fi'il madhi juga boleh kan itu. Berarti ini bisa fi'il amr, bisa fi'il madhi atau fi'il madhi dulu kan kata dasarnya fi'il madhi. Ya. Sama, bentuknya lafadznya sama tapi maknanya beda, tergantung konteksnya. Nah, jadi kalau fi'il madhi ihmaro, ihmaru, ihmarot, ihmarota, ihmarorna keluar. Kalau ketemu sesuatu sering keluar itu. Nah, ini juga musanna jamak. Musanna jamak, musanna mudzakkar. Musanna mudzakkar. Berarti artinya kalau fi'il madhi artinya berarti dia mereka dua orang. Laki-laki mau merah. Tapi kalau fi'il amr bukan mereka tapi siapa?
kalian berdua. Ya. Bedanya filenya. Kalian berdua memerahlah. Yes, enggak tahu artinya gimana. Pokoknya secara sorofnya gitu. Dipakai atau tidak dipakai kan itu urusan nahwu sebetulnya. Dalam kalimat kan itu. Kalau sorof itu cuma satu kata. Nah, berikutnya Pak. Ya. Muhdawdabun. Ini sifatnya isim zaman kan? Ya, langsung ke belakang ya. Langsung ke belakang isim zaman. Makan juga berarti. Kan sama kan zaman makan. Lah padahal sebelum isim zaman makan ada yang bentuknya juga seperti ini. Langsung ke belakang lain. Depan dulu aja pelan satu-satu gitu. Apa? Iya. Iya. Intinya kalau mazid itu hampir semua mazid, malah semua mungkin, semua mazid itu tuh isim maf'ul, isim zaman makan itu satu lafadz. Satu lafadz mereka itu, isim maf'ul, isim zaman makan. Itu satu lafadz. Kalau mau ditambahi lagi masdar mim. Lah masdar mim itu juga ngikut isim zaman makan. Alhamdulillah. Ya, matinya apa? Itu jadi pertanyaan. Iya betul. Ihdau daba. Tasrif, sarif. Ihdau daba. Nah, ketemu kan? Tidak usah sampai zaman makan. Isim maf'ul dah ketemu. Ihdau dabatnya apa? Ihdau daba. Ihdau daba itu artinya apa? Sudah tadi loh. Muhdau dabun. Isim maf'ul. Di halaman-halaman belakang ada itu ya. Halaman berapa itu? Bungkuk atau apa? Coba dicari dulu. Iya, halaman 124. Membungkuk. Jadi bungkuk. Jadi bungkuk. Berarti kalau isim maf'ul ya terjemahannya nggak enak. Gimana? Orang yang dibungkuk. Gimana ya? Walau alam kadang nggak dipakai itu masalahnya. Sorof itu cuman belajar apa wazan gitu aja. Yeah. Ketemu ya. Nah berikutnya Pak. Musfarun. Sigah apa itu? Isim fa'il bisa, isim maf'ul bisa, zaman makan juga bisa. Fi'il madinya apa? Terus ya isfiraron musfarun. Berarti artinya isfaro dari kata sofra kuning. Sufar itu artinya kuning, sufar. Oh ini titiknya, ada titiknya ya. Tapi yang betul musfarro malahan. Shot harusnya. Ini titiknya dihapus saja. Nggak tahu kalau mutfaron artinya malah nggak tahu. Dover, wallahu alam. Yang, memberitahu. Oh menyalin, memintal. Tapi babnya adalah untuk bab if'ala itu bisa atau enggak itu. Di sini ada dimasukkan penulisnya. Enggak ada toh? Ya. Soalnya penulis kan sudah berupaya menyesuaikan babnya itu. Ya kalau isfaro ada sofer itu kuning kan? Baik, alhamdulillah sudah ketemu. Cukup? Sudah semua kan? Yang penting sudah latihan semua ya. Nah selanjutnya latihannya berikutnya insyaallah di pertemuan yang datang aja. Alhamdulillah sudah cukup.
Naktafi bihadzalika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.